Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sofia. Waalaikumsalam Ibu Arfiani. Apa kabar Bu sore ini? Alhamdulillah baik. Ya, putra-putrinya sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, oke. Ibu Sofia, senang bertemu dengan Ibu Sofia. Kita punya waktu 15 menit nih Bu untuk ngobrol-ngobrol. Kira-kira Ibu Sofia apa nih yang mau disampaikan ini? Apa yang mau diceritakan ini ke saya ini? Silakan Bu Sofia. Ya, terima kasih Bu atas sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi saya ini banyak hal yang saya ingin bicarakan dan diskusikan dengan Ibu mengenai media pembelajaran saya di sekolah. Saya di sekolah itu saya kan menggunakan media teknologi pada pembelajaran saya dan saya sering menggunakan praktiknya itu biasanya di luar kelas. Lalu namanya kalau kita di luar kelas itu pasti tidak lepas dari mata-mata rekan sejawat lainnya. Dan ada beberapa rekan sejawat yang mengatakan bahwa cara saya itu berlebihan sehingga motivasi saya itu terkadang menurun kembali Bu. Jadi ya seperti itulah. Oh, Insya Allah. Jadi Ibu Sofi ini tujuannya mau menceritakan tentang media pembelajaran yang diterapkan di kelas yang sudah menggunakan teknologi Bu ya. Tapi banyak prakteknya itu lebih banyak dilakukan di luar kelas dan itu mengundang kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang dari teman-teman yang seolah-olah kalau itu adalah hal yang berlebihan. Jadi itu kadang bisa menurunkan semangat, motivasi dari Ibu Sofi sendiri untuk berbuat sebenarnya itu ya, seperti itu Bu ya. Iya Bu. Iya. Ibu Sofia sendiri, apakah apa gimana ya? Maksudnya menurut Ibu Sofia, apakah yang Ibu Sofia lakukan itu memang berlebihan atau masih hal yang wajar dan memang harus dilakukan Bu? Kalau menurut Ibu Sofia? Kalau menurut saya itu bukan hal yang berlebihan jika kita mungkin paham situasi dan ilmunya. Namun mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak paham situasi media pembelajaran yang berteknologi itu seperti apa. Jadi mereka berpikir saya seolah-olah ingin dilihat atau ingin lebih menonjol dari rekan-rekan lain. Seperti itu Ibu. Oh gitu ya. Jadi ada stigma-stigma kalau Bu Sofia ini kelihatan ingin berbuat yang lebih atau apa. Tapi apakah penting Bu ya mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu dari teman-teman? Menurut Ibu Sofia, apakah Ibu Sofia perlu memasukkannya dalam hati atau dengan seperti itu akan mematahkan semangat atau bagaimana Bu Sofia? Sebenarnya penting bagi saya untuk melakukan media pembelajaran yang berpihak pada murid dan harus mengabaikan perkataan orang tentang hal itu. Namun di sisi lain saya sebenarnya ingin kolaborasi yang ada dalam rekan sejawat. Jadi mereka harus paham. Nah ya, terus sekarang kan berarti lagi dalam posisi pengen berbuat, ingin berkolaborasi dengan rekan-rekan, tapi terkendala dengan ada beberapa yang kayaknya kurang ini ya, apa ya, kayaknya kurang serak aja atau tidak atau kurang respect dengan apa yang Ibu Sofia lakukan seperti itu. Kira-kira Ibu Sofia dengan diperlakukan seperti itu, apa kiat-kiat Ibu Sofia untuk mengantisipasi atau mengatasi hal seperti itu? Sebenarnya saya ingin mendekati mereka ya, karena mungkin saya perlu berdiskusi dengan mereka mengenai pembelajaran saya, agar mereka paham bahwa sebenarnya saya bukan ingin
menunjukkan sisi bahwa saya ini lebih dari segala-galanya. Tapi saya ingin mereka paham bahwa saya melakukan semua itu atas minat yang dimiliki anak-anak sendiri, karena murid saya itu menyukai praktek seperti itu. Dan saya tidak memaksa mereka melakukan itu, tapi mereka sendiri yang memberi saran, "Ibu, ayo dong belajar yang tidak membosankan." Sehingga saya mengikuti calon guru penggerak ini lebih terbuka lagi wawasannya tentang pembelajaran yang menarik seperti itu. Jadi sebenarnya saya ingin berdiskusi lebih dengan mereka, hanya masih belum berani seperti itu, Ibu. Oh ya, ya, berarti perlu membuka ruang pembicaraan, Bu ya. Kalau idealnya itu kan, idealnya itu yang paling bagus itu kalau di sekolah itu ada kolaborasi yang baik dengan rekan sekerja itu kan, idealnya itu kan kita kalau di angka atau levelnya itu di level 10 kan ya. Sekarang kalau kolaborasi yang terjadi atau yang Ibu Sofi rasakan di lingkungan sekolah, di teman-teman Ibu Sofi itu kira-kira sekarang situasinya lagi di angka berapa Bu? Level berapa itu Bu? Nah, saya tidak bisa juga menentukan levelnya sebenarnya, karena ada beberapa orang yang lebih mendukung saya. Hanya beberapa orang saja yang mungkin tidak paham ya. Jadi kalau dukungan itu dari rekan sekitar, ada banyak yang dekat. Hanya beberapa orang yang membuat saya itu langsung motivasinya itu langsung drop seketika gitu. Padahal niat saya tidak seperti itu. Oh ya, jadi terus bagaimana Ibu Sofi mau mengatasi itu Bu? Kira-kira kapan Ibu Sofi mau apa? Tadi kan disampaikan mau rencananya mau diskusi, mau ngobrol dengan mereka supaya mereka bisa lebih terbuka. Kira-kira rencananya kapan itu? Dan di mana atau strateginya seperti apa supaya bisa mereka lebih memahami dan tidak membuat stigma lagi kalau yang aneh-aneh tentang pembelajaran atau media yang digunakan Ibu Sofi di kelas. Sebenarnya rencananya secepatnya ya, saya ingin lakukan sebelum libur semester ya, supaya semuanya itu jelas. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman. Saya ingin pada tahun ajaran baru nanti itu semua itu pada semester 2 itu semuanya baik-baik saja, tidak ada yang menyimpan-menyimpan sebuah rahasia atau sebuah cerita-cerita yang tidak enak didengar seperti itu, Ibu. Ya. Bu Sofi tidak ada melakukan usaha yang lain selain mau ngobrol dengan teman-teman atau ada kiat lain yang Ibu lakukan supaya bisa membangun kolaborasi dengan teman rekan sejawat, Bu? Sebenarnya saya ingin mereka itu melihat langsung cara mengajar saya agar mereka tidak tidak salah menilai, kan mereka hanya lihat luarnya, mereka tidak lihat dari arahan dari dalam kelas itu seperti apa. Sebenarnya saya ingin sekali-sekali ajak rekan-rekan saya yang mungkin tidak paham dengan pembelajaran saya itu, saya ingin ajak mereka sekali-sekali melihat pembelajaran yang saya adakan di dalam kelas, supaya mereka tahu bahwa ternyata metode berteknologi ini juga bisa menggunakan metode ceramah. Hanya saja dia berbeda, kita lebih bawanya ke lingkungan luar, ke lingkungan teknologi, tapi ada metode ceramah di dalamnya, ada penjelasan, seperti itu. Jadi tidak monoton, seperti itu. Mereka hanya lihat sekali-sekali saja. Jadi saya ingin mengajak mereka sekali-sekali ke kelas saya, dan melihat begini penerapan teknologi di dalam kelas saya. Seperti itu, Ibu. Oh ya, itu berarti bagus sekali. Berarti selain tadi mau mengajak mereka diskusi, kemudian Ibu Sofi juga punya rencana untuk mengajak rekan-rekan itu melihat langsung, atau berarti Iya. sebenarnya Ibu Sofi melakukan praktik baik, mereka menyaksikan. Kira-kira dari dua rencana Bu Sofi ini, mana yang paling kompatibel untuk dilaksanakan atau mana yang paling kira-kira ini dulu yang paling sering saya lakukan, discuss dulu, atau mengajak mereka untuk langsung melihat praktek saya. Kira-kira mana Bu yang pengen sekali dilakukan duluan Bu? Saya ingin itu lakukannya diskusi dulu, Bu, karena saya ingin saling memahami karakter masing-masing. Jadi supaya
setelah saya lakukan diskusi, saya ingin tahu apa yang membuat mereka salah paham dengan pembelajaran saya. Jadi setelah itu baru saya ingin mereka melihat cara pembelajaran saya supaya mereka bisa melihat langsung praktik yang saya lakukan. Atau bisa jadi saya ingin bersosialisasi atau kerjasama dengan kepala sekolah agar bisa memberbagi ilmu tentang pembelajaran yang berbasis teknologi sehingga guru-guru lain juga bisa mempraktikannya seperti itu. Oh ya. Terus kalau berarti diskusi dulu ya Bu ya sebelum Iya, sebelum jadi praktik diskusi dulu. Kalau diskusinya ini kan kalau misalnya tadi disampaikan ada beberapa orang yang masih belum bisa apa ya kayaknya menerima pembelajaran yang berbasis teknologi. Itu diskusinya maunya itu face to face satu-satu atau Ibu Sofi mau kumpul bareng-bareng, santai, ngobrol, diskusi, bagaimana itu Bu? Bagaimana strateginya tuh? Maunya strategi diskusinya kita santai dulu ya dengan beberapa orang yang tadinya saya dengar ini. Karena mereka itu mengatakannya secara langsung tapi tidak mengetahui keberadaan saya. Jadi saya mendengar secara langsung dari beberapa orang itu tanpa mereka tahu saya berada di tempat yang sama dengan mereka. Jadi saya ingin diskusi santai aja dengan mereka, ingin berbagi walaupun sebenarnya saya tidak ingin mereka tahu bahwa saya telah tahu apa yang mereka bicarakan. Gitu. Ya, jadi diskusi santai Bu ya. Kira-kira itu rencananya kapan Bu bisa dilaksanakan supaya bisa Ini kan kita masih ulangan semester kan Bu, jadi kita ya. masih fokus mengawas, mengolah nilai. Jadi setelah itu kan ada beberapa hari untuk refreshing kita. Jadi di situ mungkin saya akan bercakap-cakap dengan beberapa rekan saya ini yang mungkin salah menilai cara penerapan pembelajaran saya. Seperti itu Ibu. Oke, jadi nanti setelah kegiatan selesai ulangan baru ngajak rekan-rekan untuk ngobrol santai sampai mereka bisa memahami bagaimana metode atau media pembelajaran yang Ibu Sofi terapkan di kelasnya Ibu Sofi. Harapannya Ibu Sofi setelah itu seperti apa Bu? Setelah ada diskus seperti itu, harapannya seperti apa yang ingin Ibu Sofi harapkan dari hasil diskus dengan teman-teman itu? Sebenarnya yang saya harapkan ini ada dua hal. Yang pertama saya ingin semua guru di SMA itu menggunakan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terus yang kedua saya ingin ada kolaborasi antara saya dan rekan sejawat dalam melakukan praktik ini karena mata pelajaran ini kan saling berkaitan satu sama lain. Jadi bagaimana tidak kalau kita menggunakan praktik yang berkaitan dengan teknologi itu secara bersama-sama. Seperti itu, menurutku seperti itu sih Bu. Jadi saya hanya ingin mereka menggunakan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu. Ya, jadi intinya Ibu Sofi itu ingin agar teman-teman bisa lebih terbuka pikirannya, agar bisa menggunakan media pembelajaran yang berpihak kepada murid Bu ya. Iya, seperti itu. Ada kolaborasi. Ya, Ibu Sofi, kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya sudah di sesi akhir nih, sudah di bagian akhir. Iya. Ya, apa yang sebelumnya itu maaf, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Sofi untuk melakukan rencana Ibu tadi itu untuk supaya teman-teman bisa lebih open minded dengan yang Ibu Sofi lakukan itu maksudnya. Yang pertama tentunya diri saya sendiri dulu karena itu butuh kepemimpinan karena saya orangnya kurang percaya diri jadi saya harus memimpin diri saya sendiri dulu. Setelah saya bisa membantu diri saya sendiri baru saya hadirkan murid, saya hadirkan rekan sejawat yang ada. Jadi semuanya saling berkaitan supaya mereka bisa melihat secara langsung media pembelajaran yang saya lakukan. Oh ya, gitu ya. Jadi bangun dulu kepercayaan diri ya Bu. Insya Allah bisa Bu. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa dimudahkan.
Oke, Ibu Sofia, terakhir di sesi ini apa yang Ibu dapatkan nih dari hasil kita ngobrol-ngobrol setelah kita ngobrol-ngobrol sekian belas menit, apa yang Ibu Sofia bisa dapatkan nih dari percakapan kita, Bu? Yang pertama itu solusi dari masalah yang saya hadapi sendiri, petunjuk karena sebelumnya saya tidak mampu mengarahkan diri saya ini untuk membuat rencana ini seperti apa nanti, tapi berkat ada pembicaraan ini saya tahu arah dan tujuan saya itu mau kemana setelah ini. Lalu ada rasa lega karena saya kurang berbicara dengan orang mengenai masalah. Lalu ketika saya berbagi sedikit dengan Ibu Erviani ini sangat membantu saya, jadi saya merasa hati saya itu lebih tenang, nyaman seperti itu. Ya. Oke, Ibu Sofia, makasih atas waktunya. Kayaknya kita sudah sangat-sangat dibatasi waktu ya Bu ya, sudah selesai 15 menit. Saya doakan mudah-mudahan apa yang Ibu Sofia rencanakan, bisa ngobrol, bisa diskus dengan teman-temannya, bisa dilaksanakan dengan baik, dan teman-temannya bisa menerima, bisa berkolaborasi ke depannya untuk pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya rasa cukup sekian Bu, terima kasih waktunya, mau berbagi juga dengan saya. Terima kasih kembali Bu. Saya tunggu kabar selanjutnya bagaimana nanti hasil eksekusinya Bu ya. Nanti Amin kita ya Allah semoga. iya, terima kasih Bu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.